Setelah nenek meninggal, roh nenek ternyata masuk ke dalam tubuh cucunya. Lalu tanpa ragu memberikan tamparan keras pada suaminya. Karena nenek baru saja meninggal di rumah sakit. Melihat suaminya menangis dengan hati yang hancur, nenek merasa dirinya telah menikah dengan orang yang tepat. Namun, dia tidak tahu, keesokan harinya, di pemakaman, suami itu datang dengan pakaian penuh warna dan semangat, dan membawa seorang wanita tua lainnya. Anaknya melihat ini dan bingung. Meskipun ini adalah pemakaman yang penuh sukacita, tapi ayah tidak seharusnya datang dengan pakaian seceria itu. Namun, ayah malah marah dan menampar anaknya, menghentikan anaknya yang dianggapnya tidak tahu berterima kasih. Di sisi lain, wanita tua itu cepat-cepat membela suaminya. Namun, ketika wanita tua itu sedang berbicara, roh nenek yang baru saja meninggal tiba-tiba bangkit. Saat itu juga, ayah mulai memperkenalkan wanita tua itu. Ternyata wanita itu adalah cinta pertama ayahnya yang sudah ditunggu selama 55 tahun. Melihat ini, nenek langsung marah besar. Dia berjalan menuju suaminya dan mendengarnya mengatakan, akan memberikan uang hantaran sebesar 66.000 yuan. Dikatakan bahwa itu adalah 1.000 per tahun. Sebagai ucapan terima kasih karena wanita itu telah menunggunya selama 50 tahun. Lalu keduanya bahkan mulai berciuman di depan nenek. Melihat kelakuan ayah, anaknya tidak bisa menahan amarah. Dia yakin ayahnya sudah gila. Bagaimana bisa ayah melakukan hal semacam ini di pemakaman ibu sendiri? Dia bersikeras tidak setuju ayahnya menikahi wanita tua itu. Namun, ayah tidak datang untuk meminta persetujuan anaknya. Dia datang hanya untuk memberitahu mereka, dan mendesak anaknya untuk menyiapkan uang hantaran sebesar 66.000. Dia juga mengatakan bahwa rumah tua itu harus mencantumkan nama wanita tua itu. Anak itu marah dan menolak. Namun ayahnya dengan dingin mengatakan, jika tidak, dia akan segera merusak ruang pemakaman itu. Anak itu hampir pingsan karena marah. Namun ayah tidak peduli, dan memutuskan untuk mengadakan pernikahan besar dalam 2 hari. Dengan permintaan bahwa cincin kawin harus memiliki berat 520 gram, tidak boleh kurang 1 gram pun. Anaknya hampir meledak karena marah. Akhirnya, ayah membongkar semuanya, mengatakan bahwa nenek telah menipunya untuk menikah dengannya, dan dia hanya menikah dengan nenek karena dia dijodohkan. Melihat anaknya yang tetap tidak mau mengikuti keinginannya, ayah mengambil pot bunga di meja dan melemparkannya ke lantai. Anak itu begitu marah hingga muntah darah, dan pingsan di tempat. Pada saat itu, cucu yang melihat semua ini tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berteriak, menyuruh neneknya datang mengatur ayahnya. Namun, ayah yang sudah hilang akan langsung mengusir cucunya, mengharuskan dia untuk meminta maaf kepada wanita tua itu dan berlutut. Jika tidak, dia tidak akan memaafkannya. Cucu itu menangis dan berkata bahwa dia hanya memiliki satu nenek. Melihat cucunya menolak, ayah langsung menariknya dengan paksa dan berusaha memaksanya berlutut. Namun cucu itu tetap bertahan dan tidak mau menyerah. Wanita tua itu lalu mengeluarkan gelang emas dan memberikannya kepada cucu, berharap bisa membujuk cucu untuk berpihak kepadanya. Namun, tanpa diduga, cucu langsung melemparkan gelang itu ke lantai. Ayah pun semakin marah dan berencana untuk mengajari cucu dengan cara kekerasan. Namun wanita tua itu mencegahnya. Dia lalu berkata bahwa gelang itu bernilai 50.000 yuan, dan sudah bersamanya selama 30 tahun. Mendengar itu, ayah semakin marah. Dia menarik cucu dan menyuruhnya meminta maaf kepada wanita tua itu. Namun cucu yang sudah tidak tahan lagi, berkata dengan suara keras, meminta neneknya untuk datang dan mengatur semuanya. Tanpa sengaja, ayah yang sudah kesal itu melempar cucu ke meja, dan kepala cucu terbentur hingga pingsan. Melihat cucunya yang diperlakukan seperti itu, nenek berusaha untuk bangkit dan menyentuh cucunya. Namun tiba-tiba cahaya emas muncul, dan nenek justru tersedot ke dalam tubuh cucu yang sedang pingsan. Saat cucu itu masih tidak sadar, ayah dan wanita tua itu melanjutkan pembicaraan mereka. Mereka merencanakan bahwa masa depan harta keluarga akan diwariskan kepada cucu laki-laki mereka yang